Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat datang di Kebaktian GKI Menteng, tanggal 6 Juni 2021. Marilah kita mulai kebaktian hari ini dengan mengingat teks dari Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Mari kita mulai kebaktian hari ini dengan bangkit berdiri dan mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 4 ayat 1 dan 6. Hai mari sembah. Jemaat yang terkasih, kita meyakini bahwa ibadah kita pada pagi ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema kita pada hari ini, kita adalah saudara. Kita akan bersama-sama belajar apa sih makna saudara dan apa yang mau Yesus ajarkan pada kita pada hari ini. Dan nas kita diambil dari Injil Markus pasalnya yang ketiga, ayat 35. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Mari kita mempersiapkan hati kita lebih lagi. Kita mau mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita merendahkan diri, menundukkan kepala. Kita datang ke hadirat Tuhan, kita mengakui dosa dan kesalahan kita. Mari berdoa. Engkau yang mengenal kami, Engkau mengetahui isi hati kami. Ketika kami berusaha menutupi dari orang-orang di sekitar kami, hanya padamu Tuhan, kami tidak dapat menutupinya. Engkau mengenal kami, bahkan lebih dari diri kami sendiri. Ketika ada niat-niat yang jahat, ketika ada pikiran-pikiran yang bertentangan dengan firman-Mu, tolong kami, agar kami boleh melawan, agar kami tidak termakan oleh ego kami, tidak terbuai oleh bujuk rayu, yang membawa kami ke dalam dosa. Kami mau mengaku Tuhan, acap kali kami melakukan berbagai hal yang melukai hati Tuhan, melukai hati keluarga kami, teman-teman kami, rekan-rekan di tempat kerja kami. Ampuni kami ya Allah. Dan ketika kami melihat saudara-saudara kami yang kesulitan, tidak jarang kami mengabaikannya.
Ampuni kami, ajar kepada kami untuk kami punya kepekaan dan hati yang mau menolong. Kami menyerahkan Tuhan, kehidupan kami seutuhnya pada Tuhan. Bimbing kami Tuhan di dalam keterbatasan kami, untuk kami boleh terus memperbaharui hati dan pikiran kami. Inilah doa pengakuan dan penyesalan kami. Kami naikkan dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayang-Nya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Berita anugerah pada setiap kita diambil dari 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darah-Nya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Ia cari yang berdosa, cari di kau pun.
Mari kita bersama-sama mohon pimpinan Roh Kudus sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan. Mari berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi ini kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Tuhan, ketika sebentar kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah kami dibimbing di dalam keterbatasan kami. Biarlah kami dimampukan di dalam kepapaan kami. Biarlah kami dikuatkan untuk kami juga boleh memberlakukan apa yang kami dengar di dalam firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Karena kami menyadari Tuhan, bukan hanya tubuh fisik kami yang membutuhkan makanan, tetapi jiwa kami juga membutuhkan firman Tuhan. Dan biarlah melalui firman Tuhan pada pagi ini, kami boleh senantiasa diingatkan, kami boleh senantiasa dituntun untuk terus bertumbuh di dalam iman pengenalan kami akan Kristus. Bersabdalah kepada setiap kami ya Allah, karena sesungguh kami rindu untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati pula hamba-Mu di dalam menyampaikan firman Tuhan, biar apa yang disampaikan boleh seturut akan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Injil Markus pasal 3 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-35. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapakah ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan,
dialah ibuku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu saudara-saudari. Salam dalam kasih Kristus. Tema kita pada hari ini, kita adalah saudara. Saudara-saudari, ada pepatah yang mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Artinya kebaikan dibalas dengan kejahatan. Pernah nggak Bapak Ibu saudara-saudari dan rekan-rekan kita mengalami hal tersebut? Kita udah menolong, jadi kawan, malah ditikung dari belakang. Kita udah membantu, yang kita dapat dimusuhi atau mungkin difitnah. Kalau kata lagu dangdut, saudara-saudari, sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Wah, udah stop ya. Kalau nggak di stop, saya bisa sealbum nih Bapak Ibu nyanyinya. Ya cukup sepenggal itu aja untuk menunjukkan, sakit banget gitu ya. Kalau kita udah baik, kita udah nolong, kita udah membantu, yang kita terima justru sikap-sikap yang gak menyenangkan. Bahkan mungkin kita dicibir, difitnah. Biasanya reaksi kita kalau itu terjadi di dalam kehidupan kita gak terima. Enak aja, kita udah baik loh, kita marah. Kok malah saya diperlakukan seperti ini? Tapi dalam bacaan kita pada hari ini, Yesus juga mengalami hal yang sama. Tapi sikap Yesus jauh berbeda dengan reaksi kita yang mungkin akan kita keluarkan kalau kita mengalami hal tersebut. Kita dapat melihat saudara-saudari bahwa setelah begitu banyaknya mujizat dan pekerjaan yang dibuat oleh Yesus, orang-orang Farisi, ahli Taurat malah menuduh Yesus kerasukan Beelzebul dan melakukan semua pekerjaannya dengan kuasa iblis. Beelzebul dalam bahasa Ibrani Baal artinya tuan, Zevuf atau Zebul artinya lalat. Jadi Beelzebul secara harfiah bisa kita artikan adalah majikan atau tuan dari lalat. Ini merupakan ilah dari orang Filistin yang disembah di kota Ekron di dalam perjanjian lama. Jadi Yesus dituduh, difitnah, ia melakukan semua pekerjaannya dengan kuasa itu. Kuasa Beelzebul. Padahal Yesus melakukan hal yang baik, pekerjaan yang benar. Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus menolong, Yesus membebaskan orang yang terikat dan terbelenggu dari kuasa kegelapan. Kalau kita marah, tapi Yesus justru memakai kesempatan ini untuk mengajar dan memberitakan kebenaran. Yesus menyingkapkan ketidakbenaran tuduhan dari para ahli Taurat dan orang Farisi dengan sebuah pernyataan dan pertanyaan logis. Kita lihat di dalam ayat 23 sampai 24. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka di dalam perumpamaan. Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau kerajaan saling menyerang, bagaimana mereka bisa bertahan? Jelas gak mungkin kan? Yesus mau mengajarkan kepada kita pada hari ini. Yang pertama, Yesus tetap melakukan bagiannya. Yesus pakai kesempatan ini untuk mengajar, bukan pakai untuk membela diri
Bukan memakai kesempatan itu untuk mengungkapkan perasaannya, kejengkelannya, kemarahannya. Karena tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar dari para orang-orang ahli Taurat dan juga orang Farisi. Tidak. Yesus memakai kesempatan ini untuk mengajar dan memberitakan kebenaran. Dalam hidup kita, saudara-saudari, mungkin ada suatu waktu kita mengalami disalahartikan, salah dinilai, difitnah, situasi dan keadaan yang tentu tidak menyenangkan untuk kita rasakan. Tetapi seperti Yesus, pakailah kesempatan ini untuk menyatakan kasih Allah. Pakailah kesempatan ini untuk tetap menyatakan kebaikan dan kebenaran. Serta menunjukkan bahwa betapa kita berbeda dengan orang-orang lain. Yang menilai kita, yang memfitnah kita. Kita berbeda dengan mereka. Jangan sampai kita justru jatuh pada situasi ingin membuktikan diri. Bahwa penilaian dan fitnah itu tidak benar. Sehingga pada akhirnya kita lupa pada apa yang sesungguhnya menjadi tanggung jawab kita. Tugas kita, pelayanan kita. Jika situasi nggak berubah, mungkin ada pula yang akhirnya marah pada Tuhan, marah pada Allah, mutung, berhenti ke gereja, berhenti berdoa, berhenti baca Alkitab, berhenti pelayanan. Jangan seperti itu. Melalui sikapnya Yesus mau menegaskan, kita gak perlu repot-repot membuktikan kepada manusia. Allah yang akan ada di depan kita. Dia yang akan menolong kita. Dia yang akan membuktikan dan membeberkan pembenaran tanpa kita perlu susah-susah membuktikan diri. Lakukan saja apa yang jadi bagian kita. Dan Allah pasti menolong kita. Dan melalui kesempatan ini Yesus juga mengajar pada orang banyak bahwa sikap yang ditunjukkan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu tidak dapat dibenarkan. Ayat 28 sampai 29. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun untuk selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Apa maksudnya? Saudara-saudari, ahli Taurat dan orang Farisi bukan orang yang tidak paham Taurat. Mereka paham, mereka khatam, mereka tahu, mereka hafal, mereka berpendidikan. Mereka tahu tentang nubuatan siapa Mesias. Bahkan mereka seharusnya bisa melihat dengan jelas siapa Yesus, karena pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus tidak mungkin dilakukan dengan kekuatan sendiri. Itu semua karena kuasa dari Allah. Namun mereka menolak untuk mengakuinya. Bahkan mereka menolak Sang Mesias itu sendiri. Jadi dapat dikatakan bukan mereka yang tidak diampuni, tetapi mereka menolak untuk diampuni. Mereka menolak Sang Mesias. Mereka menolak Roh Kudus yang bekerja, yang membimbing, yang menasehati mereka untuk sadar. Mereka menolak itu. Mereka tetap pada pendapat dan kedegilan hati mereka. Itulah yang dimaksud mendustai Roh Kudus, menghujat Roh Kudus. Yesus mengajar dan menyatakan agar orang banyak dan kita saat ini tidak melakukan hal yang sama. Mari kita terbuka pada pekerjaan Roh Kudus. Jangan sampai kita menolak bimbingan Roh Kudus, menolak ketika Roh Kudus menuntun kita pada kebenaran. Dan kita melihat Yesus tetap melakukan bagiannya. Ia mengajar, ia memberitakan kebenaran walaupun situasi yang ia terima tidak
menyenangkan. Saudara-saudari, ternyata bukan hanya orang luar yang salah mengerti tentang Yesus. Bahkan keluarga Yesus juga salah mengerti, salah menilai tentang Yesus. Sebagai keluarga atau saudara, tanpa sadar kita nih seringkali suka merasa berhak untuk memutuskan tindakan atau situasi yang harusnya dilakukan oleh orang terdekat kita. Mentang-mentang kita orang tuanya, maka anak kita harus nurut. Mentang-mentang kita kakaknya, maka adik kita harus ikut apa kata kita. Mentang-mentang kita pamannya, kita bibinya, kita budenya, kita amahnya, kita opungnya, kita merasa berhak memutuskan apa yang harus dilakukan oleh orang terdekat kita. Padahal tidak seperti itu. Keluarga Yesus, saudara-saudara Yesus, ketika mendengar bahwa Yesus tidak punya waktu untuk makan, mereka menganggap ia sudah tidak waras. Bagaimana mungkin mengabaikan sesuatu yang penting? Bagaimana jika nanti terjadi hal yang buruk? Apalagi ditambah dengan penilaian dan fitnah dari orang Farisi dan ahli Taurat. Maka keluarganya ingin mengambil dia, ingin membawa Yesus. Dan kalau kita lihat di dalam ayat 31, dikatakan ibu dan saudara-saudara Yesus. Kemungkinan ini tidak benar-benar Maria dan saudara-saudara Yesus atau anak-anak Yusuf. Tapi bisa juga sanak atau keluarga lain, saudara dari keluarga besar mereka. Mencari, mau menentukan apa yang harus Yesus lakukan. Dan jawaban Yesus di dalam ayat 33 mungkin membuat kita bingung. Ayat 33 berkata, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Apakah Yesus tidak menghargai ibu dan saudara-saudaranya? Bukan itu maksudnya. Yesus jelas menghargai dan mengasihi keluarganya, mengasihi saudaranya. Namun Yesus mau menunjukkan sesuatu yang lebih penting. Penulis Injil Markus ingin menekankan tentang pentingnya komunitas iman atau persekutuan sebagai bagian dari keluarga Yesus, sebagai bagian dari saudara-saudara Yesus. Maka poin yang kedua, Yesus menempatkan kita ini, persekutuan umat percaya sebagai bagian dari keluarganya. Kalau kita melihat ayat 34, Yesus melihat orang-orang yang duduk di sekelilingnya dan berkata, "Ini ibuku, ini saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki. Dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Jadi Yesus menempatkan kita, semua orang percaya, sebagai bagian dari saudaranya, keluarganya. Bukankah ini menjadi sebuah berita yang sangat menarik buat kita? Yesus mengundang semua orang untuk menjadi bagian dari saudaranya. Terlepas dari hubungan darah, kekerabatan, suku. Bukan persoalan berapa tahun Bapak Ibu, saudara-saudari ada di sebuah gereja. Bukan persoalan kita lahir sebagai orang Kristen atau bukan. Bukan persoalan kita menjadi pendeta, menjadi penatua, menjadi pengurus komisi, menjadi aktivis. Tapi kalau kita melihat di ayat 34 sampai 35, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku. Artinya menjadi keluarga, menjadi saudara ditentukan dari seberapa taat kita melakukan kehendak Allah dan perintah-perintah Allah dalam hidup kita sehari-hari. Bisa saja kita menjadi keluarga Kristen bertahun-tahun, kita menjadi orang Kristen bertahun-tahun, kita udah pelayanan luar biasa. Tapi kalau kita hidup dalam keegoisan, kita maunya menang sendiri, kita selalu merasa benar, dan kita tidak melakukan kehendak Allah dalam hidup kita, maka kita bukan bagian dari keluarga atau saudara Kristus.
Apa yang menjadi relevansi bagi kita saat ini, saudara-saudari? Apa yang harus terus kita bangun dan kita tumbuhkan dalam kesadaran bahwa kita itu juga adalah bagian loh dari saudara-saudara Kristus. Kita itu bagian loh dari keluarga Kristus. Kita adalah saudaranya. Apa yang harus kita sama-sama terus bangun, terus lakukan? Poin yang ketiga, kita diajak untuk terus percaya. Kepercayaan ini menjadi hal yang penting dalam relasi persaudaraan. Mempercayakan diri dan dipercaya oleh orang lain. Kita mempercayakan diri pada Kristus karena kita adalah bagian dari saudaranya, keluarganya. Dan kita dipercaya oleh Kristus untuk melakukan apa yang menjadi tugas kita di tengah dunia. Kita perlu terus memupuk percaya dan iman kita kepadanya. Dan apakah kita juga percaya kepada Kristus? Kita memegang kepercayaan yang Kristus berikan. Apakah kita sudah melakukan tugas kita? Gereja dalam hal ini menyatukan kita sebagai saudara dan keluarga di dalam Dia. Persekutuan kita saat ini, kita adalah saudara. Dan persekutuan ini perlu terus dibangun di dalam rasa percaya. Apakah ada rasa percaya di tengah komunitas kita? Ketika ada rasa saling percaya, maka gak akan tuh terjadi salah penilaian, difitnah, disalahartikan tindakan dan sikap kita. Ketika ada percaya, dan ketika kita percaya pada Tuhan, kita juga akan terus dibimbing di dalam kehidupan kita. Percaya bahwa kita adalah saudara, saudara dalam suka, saudara dalam duka, saudara yang ada untuk saling menopang. Mari kita menilik relasi kita, relasi dengan sesama dan juga relasi dengan Allah, relasi dalam persekutuan kita dan juga relasi dengan Kristus. Pernahkah kita salah menilai kepada orang-orang di sekitar kita? Atau kita juga salah menilai pada kehendak dan rencana Allah dalam hidup kita? Jangan-jangan kita kurang percaya padanya. Tapi ketika percaya itu jadi dasar dalam relasi kita, karena kita menyadari kita ini saudaranya loh, kita ini bagian dari keluarganya loh, maka kita akan melangkah dengan keyakinan, melangkah dengan iman, melangkah dengan kepercayaan diri. Dan kita akan merasakan hidup kita lebih damai dengan Allah, dengan persekutuan di tengah-tengah kehidupan keseharian kita. Kita adalah saudara, saudara Allah. Kita adalah saudara, saudara seiman. Sudahkah kita melakukan kehendak-Nya? Apakah kita sungguh percaya kepadanya? Apakah kita bisa dipercaya oleh Allah dan sesama kita? Mari kita merenungkannya. Amin. Umat Tuhan, marilah kita berdiri dan mengikrarkan iman kita bersama-sama turut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Yesus Kristus, kami bersama-sama saat ini bersatu hati. Kami mau mengucap syukur ya Allah untuk setiap kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kebaikan Tuhan tidak berarti hanya hal-hal yang menguntungkan kami secara pribadi maupun kelompok. Tetapi kami mau tetap bersyukur akan kebaikan Tuhan melalui berbagai hal yang bagi kami juga tidak baik. Karena kami percaya Tuhan selalu punya makna dan maksud di balik setiap kejadian untuk mendewasakan kami, untuk membuat kami belajar menjadi pribadi yang semakin hari semakin berhikmat di dalam iman pengenalan kami akan Kristus. Ajar kepada kami untuk terus mengucap syukur Tuhan, tidak meragukan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan ketika dinyatakan untuk kehidupan kami sehari-hari. Saat ini kami bersama-sama berdoa ya Allah, kami mau mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kondisi lemah karena sakit maupun karena lanjut usia. Tuhan, Engkau yang kiranya menjamah saudara-saudara kami. Kami berdoa bagi Ibu Tar, kami berdoa bagi Ibu Rah, untuk Tante Lin, untuk Oma Yeti, untuk Oma Nurlita, dan saudara-saudara kami yang mungkin tidak dapat kami sebut satu persatu. Tuhan, Engkau yang menjamah mereka. Tuhan juga terus mendampingi, biar mereka boleh senantiasa merasakan topangan daripada Tuhan. Dan pakai kami juga untuk kami boleh menjadi penyemangat bagi saudara-saudara kami. Kami berdoa juga bagi keluarga-keluarga yang saat ini sedang berduka. Tuhan yang kiranya menguatkan seluruh keluarga ketika ada anggota keluarga yang dipanggil Tuhan. Jadikan kami juga sahabat-sahabat di dalam duka mereka Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang mulai renggang relasinya. Relasi antara suami istri, relasi mertua menantu, relasi orang tua dengan anak. Tuhan, Engkaulah yang menjadi tali pengikat di dalam relasi-relasi kami. Biar kami boleh melembutkan hati kami. Kami boleh membuka diri untuk memahami orang lain, memaafkan orang lain, apalagi itu adalah anggota keluarga kami. Biar kami boleh erat, dekat, dan kembali saling menopang satu dengan yang lain. Kami juga mau berdoa Tuhan di tengah situasi saat ini, ketika kami merasakan pergumulan karena perekonomian. Tuhan yang kiranya terus memotivasi kami untuk tidak menyerah. Kami juga boleh menjadi penolong bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kondisi krisis. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, anak-anak yang saat ini juga sedang bergumul untuk menentukan pilihan yang tepat bagi studi mereka. Tuhan juga yang beri hikmat, kemampuan di dalam menimbang dan mempertimbangkan segala sesuatu. Biar apa yang jadi cita-cita dan harapan mereka boleh mendapat arahan yang baik, boleh mendapat tempat sekolah dan tempat pendidikan yang paling tepat. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi pemerintah, biar Tuhan beri hikmat dalam memutuskan segala sesuatu, biar takut akan Tuhan boleh dimiliki oleh para petinggi negeri kami. Kami menyerahkan Tuhan seluruh doa, permohonan kami ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Jemaat sekalian, tiba saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan. Persembahan dapat disampaikan melalui bank transfer ke rekening Majelis Jemaat GKI Menteng ataupun melalui
QR Code seperti yang tertera di layar. Nas persembahan hari ini diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita mengiringi pengumpulan persembahan ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 393 ayat 1-2. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat sekalian, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, atas kasih karunia dan berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami hingga saat ini. Kami yakin dan percaya bahwa semua berkat yang kami peroleh adalah karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebagai ungkapan syukur kami, saat ini kami hendak menyampaikan persembahan. Kiranya Tuhan kuduskan persembahan kami ini agar dapat menjadi berkat bagi sesama kami, serta mendukung pelayanan di GKI Menteng. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu,
supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya.